لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya, kita alhamdulillah sudah sampai di bukit atau Jabal Rohmah ya teman-teman. Jabal Rohmah adalah bukit batu di Padang Arafah, Arab Saudi, yang merupakan tempat bersejarah dalam Islam. Bukit ini juga dikenal sebagai Bukit Kasih Sayang ya teman-teman. Gak ikut. Lokasinya di Padang Arafah, sekitar 20 km dari kota Mekah. Terus untuk ketinggiannya sekitar 70 meter. Terus di puncak terdapat Tugu Putih yang menandai lokasi. Untuk keistimewaannya, tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa setelah diturunkan ke bumi. Terus untuk banyak yang mengingat simbol cinta dan pengampunan serta pesan persatuan umat muslim. Terus banyak dikunjungi jamaah umroh dan haji saat wukuf di Arafah ya teman-teman. Jabal Rohmah memiliki terkaitan dengan peristiwa bersejarah dalam Islam, di antaranya pertemuan Nabi Adam dan Hawa setelah diturunkan dari surga, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran surat Al-Maidah. Terus momen awal perjalanan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Banyak jamaah yang percaya bahwa tempat Jabal Rohmah adalah tempat mustajab untuk berdoa ya teman-teman. Jadi silahkan ya teman-teman kalau berkunjung ke sini berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesehatan, mungkin jodoh atau kelanggengan dalam berumah tangga ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mendengarkan mutawif penjelasan mengenai Padang Arafah, Mina, dan tempat untuk lontar jumroh. Tempat menginap di Mina. Kanan kiri tenda-tenda itu dikhususkan untuk jemaah haji yang resmi, ya. Kalau yang tidak resmi, jemaah haji yang ikut ngobrol itu biasanya nginapnya yang penting ada tempat untuk berteduh. Tapi kalau yang tidak resmi biasanya setelah jam 12 malam, jam 1 sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Nanti esok harinya itu datang untuk melaksanakan jumrah. Kalau yang di sini ya ada tempatnya ber-AC, ini semuanya di dalam. Ini pakaian pertendaan, tenda itu sudah ber-AC ya. Ya dari sini nggak ada kendaraan untuk menuju ke jumrah untuk jumrah, itu jalan kaki semua para jemaah. Nggak ada kendaraan. Kalau nggak sehat itu biasanya pakai jasa dorong. Jasa dorongnya itu mungkin semenjak nyampe di Mekah, mulai dari pelaksanaan ibadah sampai pelaksanaan ibadah. Ini masih daerah Mina, ya, masih daerah Mina. Ini memang luas Mina ini. Dan di antara Mina dan Musdalifah itu memang enggak begitu jauh juga, lebih jauh dari Arafah ke Musdalifah. Ini masih daerah Mina.
coba kita lihat di sebelah kiri itu di atas, itu model seperti model masjid itu dinamakan dengan Jabal Kurban ya, tempat yang mau disembelih. Itu di atas tuh yang ada ya seperti masjid itu ya, itu dinamakan dengan Jabal Kurban. Kalau yang di sebelah kanan mungkin nggak bisa ngelihat agak jauh. Mungkin ya tempat-tempat pemerintahan lah di sana itu mustasfa juga rumah sakit yang sebelahnya itu. Nah setelah ini kita akan menuju ke tempat lempar jumroh ya, pelemparan atau pelontar kata orang Madura itu lontar, abalan kata orang. Tanggal 11 itu dipersiapkan batu kerikil kecil sebanyak 21. Yang pertama Jumratul Ula itu 7 kerikil, Jumratul Wusta 7 kerikil, Jumratul Aqabah 7 kerikil. Itu tanggal 11. Kalau tanggal 10 cukup 7 batu kecil, cukup di Jumratul Aqabah. Kalau tanggal 12 sama seperti tanggal 11. Jumratul Ula, Jumratul Wusta 7, Jumratul Aqabah 7 juga 21. Itu yang dilakukan oleh para jemaah. Itu yang nafar awal. Setelah nafar awal kita pulang berarti sudah selesai. Kalau yang masih nunggu nafar sani berarti tanggal 13-nya lempar jumroh lagi, Jumratul Wusta Ula, Wusta Aqabah sebanyak 21 kerikil, 777. Itu berarti sudah selesai semuanya. Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji cuman tinggal meminta, memohon kepada Allah dijadikan haji yang mabrur dan mabrur. Juga ada Hudaybiyah. Hudaybiyah itu adalah museum Hamudi, biasanya dijadikan tempat rekreasi dan tempat ziarah oleh jemaah haji dan jemaah umrah biasanya. Dan di sana di Masjid Hudaybiyah adalah bisa juga melakukan niat ihram dari Masjid Hudaybiyah. Tapi Masjid Hudaybiyah adalah tempat yang paling kecil, masjidnya paling kecil dibandingkan dengan Masjid Siti Aisyah dan Masjid Ji'rana. Kok bisa dinamakan Masjid Ji'rana? Karena dinamakan Masjid Ji'rana, di sana dulu ada seorang wanita yang sangat dungu, ya, yang sangat bodoh, yang setiap itu tukang pintal. Pintal itu apa itu namanya? Tenun ya, tukang tenun baju, ya, mengurai dan pintal baju itu. Tapi setelah selesai hasilnya sudah bagus, maka itu dirusak lagi. Setiap hari setiap malam kerjaan seperti itu. Ditenun bagus, setelah bagus selesai sudah ganteng, tapi dirusak lagi. Setiap hari itu pekerjaannya. Makanya dinamakan dengan Masjid Ji'rana. Ya. Wala takunu kallazina qad ghazalaha ba'da quwwatin aqasiyah. Gitu ya. Kalau nggak salah, ya bukan tahfidz Quran atau salah. Ya. Itu yang dinamakan di Ji'rana. Dan di Ji'rana itulah Rasulullah pernah berniat ihram setelah melaksanakan perang Hunain, ya. Setelah melaksanakan perang Hunain, kalau nggak salah tahun 8 Hijriah, ya, kalau tidak salah tahun 8 Hijriah, Rasulullah pernah berperang dengan Hawazin, dengan perang Hunain. Alhamdulillah. Oke teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah penjelasan dari Mutawif, alhamdulillah ini para rombongan umroh sunnah ya, umroh kedua sudah mengambil mikot dan berniat ihram tadi di Masjid Ji'rana ya, namun tidak diambil videonya. Sekarang sudah berihram semuanya teman-teman untuk melaksanakan umroh sunnah ya, atau umroh yang kedua. Tadi sudah ambil mikot. Ini perjalanan menuju ke Mekah Al Mukarramah ya teman-teman. Ini kondisi jalannya lagi macet ya. Tadi saya mengesut terowongan-terowongan ya, serta banyak bangunan ataupun gunung-gunung batu ya yang dibuat terowongan. Ini lagi masuk ke dalam terowongan, namun di sini terowongannya cukup panjang, namun tidak serem ya, karena lampunya banyak sekali. Seperti ini bentuk terowongannya,
Saya shoot ke bagian depan, namun maaf gambarnya burik ya. Itu mulai keluar terowongan. Ini peserta atau jamaah akan melaksanakan umroh yang kedua atau umroh sunnah. Tadi mengambil mikot, berniat ihram di Masjid Jirona, namun saya waktu di masjid lupa mengambil videonya ya teman-teman. Ini masih dalam perjalanan menuju ke Mekah ya, ke Ka'bah untuk melakukan umroh sunnah. Tata caranya juga sama, mengambil ihram, berniat ihram, lalu mengambil mikot terdekat dari Mekah ya. Terus nanti kita wukuf, maaf nanti kita tawaf ya, tawaf, sa'i, tahalul lah, itu sudah selesai untuk rukun dalam melaksanakan umroh yang kedua ya teman-teman. Ini menuju ke Mekah lagi ya teman-teman. Nah itu untuk Zamzam Tower ataupun clock towernya sudah kelihatan. Kita menuju ke sana, tadi udah keluar mengambil mikot, dan kita akan kembali lagi ke Masjid Mekah Al-Mukarramah atau ke Ka'bah ya untuk melakukan tawaf dan sa'i. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Nanti kita akan sambung ke video selanjutnya, yaitu nanti ada tawaf wada ya, tawaf perpisahan. Semoga kita bisa kembali lagi ke kedua tanah suci Mekah dan Madinah. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.